dari ketekunan, upah ketekunan. Tapi kita harus bedakan, upah yang dimaksud di sini bukan upah duniawi. Upah yang dimaksud di sini upah rohani. Oke. Sebelum saya masuk kepada materinya, saya mau review dulu yang dulu pernah saya sampaikan di sini, kerangka berpikirnya supaya kita sama dulu. Oke. Kita tahu bahwa Tuhan telah menentukan tujuan manusia diciptakan. Jadi seringkali kesalahan kita itu kita sering menetapkan tujuan kita sendiri. Padahal Tuhan sebagai pencipta kita, Dia yang telah menetapkan sebuah tujuan buat kita semua. Dari Adam dan Hawa sampai kiamat termasuk kita. Dan tujuan itu hanya satu, yaitu kita harus berubah menurut kerelaan hati kita sendiri, mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Di dalam proses keserupaan kita harus melewati sebuah jalan yang menuju pada keserupaan tersebut. Ya, jadi dari manusia ini ada jalan menuju target. Targetnya adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, ya, jalan yang telah Tuhan tentukan buat kita itu jalan yang lurus. Jalan yang dimaksud adalah jalannya Kristus, kebenarannya Kristus, dan hidup dengan caranya Kristus. Ini yang dimaksud jalan itu. Dan Tuhan juga telah menetapkan sebuah hukum, yaitu hukum tabur tuai. Jadi upah yang kita terima, kebanyakan kita pikir, oh upah yang kita terima itu nanti di surga. Enggak, bukan cuma di surga, di sini pun kita terima upahnya. Karena ada hukum tabur tuai tersebut. Ketika kita memilih jalan kebenaran, jalan yang benar, jalannya Kristus, maka kita pun akan menuai kebenaran tersebut. Di mana tuaian tersebut akan merubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita memilih jalan yang lain, kalau di Mazmur jangan mencong ke kanan dan mencong ke kiri. Kalau kita memilih bukan yang benar, tapi apa yang baik, bahkan mungkin kita pilih apa yang jahat, tentu ada tabur tuai ini juga. Ketika kita menabur hal yang salah, memilih, memutuskan sesuatu hal yang salah, sudah pasti hukumnya kita akan menuai apa yang salah. Dan itu Tuhan izinkan terjadi, kedaulatan Tuhan juga. Kenapa? Kok Tuhan izinkan? Maksudnya adalah ketika kita mengalami tuaian yang salah, secara otomatis kita jadi tahu apa yang benar. Yang Tuhan mau adalah setelah kita tahu apa yang benar, maka kita hidupi apa yang benar itu. Kembali kepada jalan kebenaran, kita hidupi apa yang benar. Ada amin? Bisa terima konsep ini? Oke, good. Apapun jalan yang kita pilih, baik jalan kebenaran, jalan kebaikan atau jalan jahat, maka ada hukum tabur tuai yang akan menyadarkan kita apa yang benar, sehingga kita bisa kembali kepada yang Tuhan inginkan, yaitu kita menjalani kehidupan yang benar setelah kita menuai apa yang salah. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari sisi dunia atau sisi manusia, ternyata jalan menuju keserupaan itu naik dan turun. Ada naik dan ada turun. Naik gambarannya itu kita dapat berkat, turun gambarannya kita ada di dalam lembah kekelaman, kita dapat masalah. Jadi ini udah desain Tuhan bahwa kita hidup itu berproses menuju keserupaan dengan Kristus itu melalui dua cara, dua media, yaitu lewat berkat dan lewat masalah.
berkat dan masalah dua-duanya adalah ujian, di mana ketika melalui di mana kelulusan ujian tersebut akan tercapai ketika kita belajar untuk memutuskan dan memilih apa yang benar, bukan memilih apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi ujian itu adalah cara Tuhan untuk memproses manusia berubah, naik level menuju keserupaan dengan Tuhan. Melalui masalah, kita belajar kedaulatan Tuhan untuk bisa berespon benar. Melalui berkat, kita belajar menikmati dan memuliakan Tuhan untuk berespon benar. Saya ulangi ya, kita kan dikasih dua cara nih untuk kita berproses berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Yang harus berubah itu kan pola pikir, pola hati, dan pola tindak. Semua ini prosesnya Tuhan izinkan lewat berkat dan lewat masalah. Lewat berkat kita belajar bagaimana menikmati dan memuliakan Tuhan lewat berkat tersebut. Kita belajar berespon benar lewat berkat. Kalau lewat masalah, kita belajar kedaulatan Tuhan di situ untuk supaya kita bisa berespon benar dalam masalah. Bisa terima? Atau bingung? Kalau yang bingung boleh angkat tangan, boleh bertanya. Ngomong apa sih kok? Nah, boleh. Oke. Ketika kita hidup mencapai target atau keserupaan dengan Kristus, artinya kita hidup mencerminkan Tuhan. Mencerminkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, baik itu dalam kerjaan maupun dalam keluarga, dalam sekolah, dalam gereja sekalipun, kita belajar mencerminkan Tuhan. Dan ada upah yang menanti ketika kita mencerminkan Tuhan, yaitu janji mahkota kehidupan yang akan Yesus berikan pada akhirnya. Ayatnya kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Di ayat itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini sudah sering sekali kita dengar. Problemnya buat kita semua adalah kita ingin hasil, tapi nggak semua orang pengen diproses. Amin. Semua orang ingin diberkati, tapi nggak semua orang mau bertahan dalam proses. Firman Tuhan hari ini tidak berkata berbahagialah orang yang tidak pernah mengalami pencobaan. Nggak bilang gitu. Justru kebalikannya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya, pencobaan yang kita tahu pencobaan itu berasal dari iblis, itu bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Justru sebaliknya, seringkali hal itu menjadi tanda bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang serius di dalam hidup kita. Contohnya Ayub. Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub dengan tujuan Ayub itu udah dibilang saleh sama Tuhan, betul ya? Tapi Tuhan izinkan iblis mencobai supaya apa? Supaya Ayub lebih dimurnikan lagi. Nah, itu tujuannya. Begitu juga dengan kita. Jadi, nggak usah takut dengan pencobaan ataupun ujian. Semuanya itu hanya ujian belaka. Ya, hanya proses untuk memurnikan kita. Dari ayat tadi, saya bagi jadi 4 poin. 4 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketekunan itu selalu terjadi di tengah pencobaan. Firman Tuhan dari kalimat yang pertama,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan di firman itu dalam bahasa asli Yunaninya itu hupomene, dari asal kata hupomeno, yang artinya punya beberapa arti. Bertahan itu arti yang pertama itu tetap tinggal di belakang, bukan di depan, harus di belakang yang namanya bertahan, karena yang di depan kita adalah Yesus. Amin. Jadi artinya apa dalam bertahan? Kalau ada masalah kita bertahan itu, kita nggak pakai kekuatan kita nggak pakai cara kita, karena Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Tapi itu kan teori. Mana ada kita lihat Tuhan berperang buat kita? Adakah? Ada yang pernah lihat Tuhan berperang buat kita? Ada yang pernah alami? Nggak ada? Oke, pasti pernah. Saya juga pernah. Memang nggak kelihatan sama mata, tapi cara kerja Tuhan itu semua selalu di luar nalar kita. Contoh, Tuhan bisa gerakan orang-orang untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi solusi dari masalah kita. Tuhan bisa gerakan apapun yang Dia mau untuk menjadi solusi dari masalah kita. Yang kedua, bertahan itu punya arti menunjukkan ketahanan. Artinya waktu kita bertahan itu kita nggak menyerah. Kalau menyerah kan cuma diam, nunggu nasib. Enggak. Tapi menunjukkan ketahanan, artinya kita berserah. Kita tetap lakukan semaksimal mungkin, hasil gimana Tuhan. Itu bertahan. Kemudian arti yang lain adalah menanggung. Begitu kita ada masalah, nggak dipungkiri pasti kita menanggung beban, bukan? Ya kan? Nah, beban ini yang namanya bertahan di dalam Tuhan, kita nggak tanggung beban itu sendirian. Kalau kita praktekkan, datanglah kepadaku yang lelah letih lesu, ikulah kuk yang kuberikan, maka beban kita tuh udah pasti ringan. Jadi kalau kita menghadapi masalah terus kita merasa overwhelmed, kita merasa jadi stres, artinya ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan belief sistem kita. Ada yang salah dengan iman kita. Ada yang salah dengan cara berpikir kita. Atau dengan pola hati kita. Yang terakhir, bertahan juga di hupomeno ini artinya menghadapi dengan gigih, dengan tekun. Bertekun, menghadapi dengan tekun. Artinya enggak diem. Bertekun sama apa? Kita dapat masalah. Kita harus bertekunnya sama apa? Harus sama firman. Ketekunan itu tidak lahir dari keadaan yang nyaman. Ketekunan itu lahir ketika doa kita belum dijawab. Ketekunan itu lahir ketika usaha kita belum kelihatan hasilnya. Ketekunan itu lahir ketika pelayanan terasa berat. Ketekunan itu lahir ketika keadaan keluarga nggak baik-baik saja atau ekonomi belum berubah. Justru ketekunan akan lahir di situ. Jadi janganlah heran kalau sedang kita mengalami tekanan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa berat Tuhan nggak peduli. Bahkan mungkin kita bisa bersungut-sungut ngomong Tuhan nggak ada. Justru disitulah iman kita itu sedang diproses. Kalau emas tidak dimasukkan ke dalam api, kita tidak pernah tahu kemurniannya. Demikian juga iman kita. Jangan pengen punya iman yang besar, tapi cukup iman yang kecil, tapi benar. Iman yang kecil, tapi murni. Itu yang benar. Punya iman yang besar, tapi imannya salah, itu malah menyesatkan kita lebih cepat lagi. Bahasa kasarnya lebih cepat masuk neraka. Gitu ya. Poin kedua,
Ketakutan itu membuktikan kualitas iman. Nah, ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan dilanjutkan dengan kata, sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya Tuhan itu tidak hanya melihat pengakuan iman kita doang, tapi Tuhan itu melihat ketahanan iman kita. Itu lebih penting daripada kita berkoar-koar ngomong saya percaya Tuhan itu ada, tapi lebih baik kita buktikan waktu masalah datang kita nggak bersungut-sungut, kita nggak melawan Tuhan, benar-benar percaya Tuhan secara pribadi yang kita kenal. Atau waktu kita dapat berkat, kita malah jadi lupa Tuhan, karena itu sering terjadi. Banyak orang yang rajin saat keadaan baik, semangat saat diberkati, tapi mundur saat menghadapi masalah dan tekanan. Iman yang sejati bukan iman yang kuat saat segalanya lancar, tapi iman yang tetap percaya meskipun belum melihat jalan keluar. Nah, disinilah Tuhan sedang membentuk kedewasaan rohani kita. Bukan iman yang bergantung pada perasaan dan sikap, tapi iman yang berdiri di atas firman. Saya ada kesaksian pribadi baru terjadi bulan kemarin tentang poin ini. Saya pun diuji lewat masalah dan lewat berkat bersamaan di waktu yang sama. Bulan kemarin mama mertua saya kena stroke sehabis ibadah MOM. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Mujizat demi mujizat terjadi, banyak sekali mujizat, udah ada 6 kali mujizat. Sampai dokter pun terheran-heran melihatnya. Tapi di hari yang ke-6, kita sedang menunggu mama untuk bangun, tapi kenyataannya kondisinya drop. Tensi 46, jantung turun, paru-paru turun, semua turun. Kemudian kami sekeluarga dipanggil. Keluarga semua kumpul berdoa untuk mama. Karena dokter menilai ini sudah waktunya mama dipanggil. Kita datang, waktu itu saya, istri saya, ada kakaknya, Cika yang dari Afrika datang, dan Penci yang bantu kami menjaga. Kemudian kami datang ke ruang ICU, saya pegang tangan kiri mama, Cindy pegang kaki kanan, Cika pegang tangan kanan, Penci pegang kaki kanan. Waktu itu saya pegang tangan mama, Ma, kemarin saya bilang kalau saya panggil mama bangun ya. Ini Chandra, bangun Ma. Saya bilang begitu. Kemudian tangannya berespon. Setelah tangannya berespon, kaki kirinya berespon. Sehingga Cindy juga, kaki mama goyang. Terus waktu kami semua lihat matanya kicap terus mendadak buka. Kita semua kaget, histeris. Wah, semua pada nyembah, semua berteriak histeris gitu ya. Saya yang panggil suster, ini mama saya bangun. Suster cuman bengong gitu, cuman ngeliat ini aja. Suster, ini mama saya bangun. Diem aja. Sampai akhirnya saya datangin. Suster, mama saya bangun. Iya Pak. Saya mau tanya nih, karena saya ngerti medis. Kan memang ada obat, kalau orang sudah mau dipanggil Tuhan, dikasih obat untuk bisa sadar ketemu keluarga terakhir kali. Mama dikasih obat? Enggak, dari tadi kondisinya ngedrop, makanya kita panggil keluarga. Kita nggak kasih obat apapun, dokter belum kasih perintah apapun, dikasih lihat, nggak ada perintah sama sekali untuk kasih obat. Jadi ini apa yang terjadi? Ini mujizat Pak, ini mujizat Pak.
mama bisa bangun. Luar biasa bukan? Sampai kedengaran ke biara di Borromeus di belakang, sampai suster-suster pada datang melihat, mau lihat keajaiban ini. Siapa sih Mama Koni ini kok bisa ngalamin mujizat seperti ini? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di satu sisi saya merasa ini mujizat Tuhan. Di satu sisi ini Mama nge-prank kita semua ini. Nge-prank nih. Tanda-tandanya udah mau dipanggil Tuhan, taunya malah bangun. Malah setelah bangun, statusnya semua naik, tensi jadi stabil, heart rate jadi stabil, semua jadi stabil. Hari kedua. Terus berjalan, besoknya kembali ada naik turun dari ICU membaik ke HND, dari HND membaik ke kamar biasa, dari kamar biasa kolaps lagi, balik lagi ke HND, dari HND balik lagi ke kamar biasa, bolak-balik terus. Sampai minggu kemarin. Minggu kemarin, mendadak kolaps lagi di kamar biasa, dan napasnya mendadak kencang sekali sampai berbunyi, dan kemudian dia kayak putus napas, jadi tinggal 1-2 napasnya, dia tinggal. Saya punya pengalaman di rumah singgah udah 13 tahun ini menemani banyak orang yang dipanggil Tuhan. Jadi saya tahu persis ini waktunya. Saya udah panggil suster tiap 5 menit saya panggil. Sus, mama saya ini napasnya berubah. Tapi si suster hanya melihat monitor. Monitornya oke, Pak, stabil Pak, tenang aja. Enggak bisa tenang. Ini napasnya udah nggak ada, udah 1-2 saya bilang. Saya panggil lagi, sampai akhirnya si suster mungkin udah ini ya overwhelmed juga. Akhirnya saya panggil dokter jaga aja ya Pak. Oh iya oke, silakan. Dipanggil dokter jaga datang. Diperiksa sama dokter. Mujizat lagi terjadi. Dia langsung panggil suster, coba cek tensinya manual. Karena di monitor normal. Ternyata pas dicek manual 210 tensinya. Kok ini monitor bisa salah? Ini monitor paling baru, paling canggih loh. Dan salahnya cuma hari itu doang. Setelahnya normal, semuanya bener. Lucu banget. Terus udah kayak begitu, dokter langsung menyarankan, oh ini harus langsung ke ICU. Oke, saya ke ICU. Datang ke ICU, di ICU bilang apa? Pak, kondisi udah kayak begini, lebih baik ditemani sama keluarga. Kalau masuk ICU, keluarga nggak bisa datang, nggak bisa nemenin, nggak bisa kunjungin. Lebih baik di kamar aja tetap. Ya udah, manut aja kan, tunduk taat ya. Ya udah, karena dengannya ICU aja udah yakin, mama udah pasti panggil Tuhan ini. Oke, udah. Saya balik ke kamar. Jaga nggak kuat, akhirnya saya nangis juga. Saya nangis, terus saya kasih tahu keluarga, semua keluarga besar dalam 2 jam datang semua nangis-nangis di kamar. Semua udah nangis-nangis, udah chaos. Jam 4:30 mendadak Pak Bob telepon. Chan, boleh nggak saya doain mama? Oh, boleh Pak. Saya kasih handphone ke sebelah kuping mama. Terus Pak Bob doain. Tahu apa yang terjadi? Setelah doa itu beres, setengah jam kemudian statistiknya stabil. Napas mama menjadi tenang dan menjadi murni. Jadi apa yang terjadi? Diprank lagi kan 2 kali. Tapi poinnya bukan dipranknya, tapi iman nggak bisa berdasarkan pengalaman. Dari sini saya belajar. Enggak. Kita harus tetap percaya sama firman Tuhan. Waktu itu Pak di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter, bukan di tangan pengalaman, bukan. Jadi kadang-kadang kita suka punya iman yang salah. Tapi lewat proses ini, Tuhan kasih upah ke saya untuk membenarkan iman, supaya iman kita itu jadi benar. Di sini juga saya belajar.
kita masih suka ngedoain yang salah. Contoh dari awal, kita semua ngedoain mama untuk bisa sadar, untuk bisa bangun dari koma. 2 minggu yang lalu saya ditegur sama Tuhan. Kamu pikir saya nggak bisa bangunin mama? Buat saya bangunin mama tinggal semudah itu, bukan? Percaya? Tapi kenapa Tuhan nggak sadari, nggak bangunin? Betul, belum waktunya. Kenapa? Kok belum waktunya? Karena kalau kondisi mama kayak gini, Tuhan sadari, kebayang nggak sakitnya kayak apa? Kita kepala kejedot aja sakit, bukan? Ini kepalanya dibor kiri dan kanan dipasang selang. Kira-kira sakitnya kayak apa? Belum selang infus mana-mana, ini dibolongin, belum kemarin baru operasi dekubitus. Kebayang sakitnya kayak apa? Sampai hari ini saya robah, saya bilang ke semua keluarga, jangan doain bangunin mama. Terserah Tuhan, Tuhan yang paling tahu kapan mama harus bangun. Kadang-kadang, walaupun pendeta, tetap bisa salah juga. Tapi bukan berarti nggak boleh doain kesembuhan, boleh. Tapi tetap terakhirnya harus terjadilah kehendakmu. Di sini saya belajar benar-benar kata terjadilah kehendakmu itu sangat penting. Karena kebanyakan doa kita itu keinginan siapa? Mama harus cepat sadar, kan keinginan saya. Betul ya? Padahal mau Tuhan sembuhin atau mau Tuhan panggil pun itu baik. Kematian adalah tuntunan. Nah, bisa nggak percaya pada kebenaran itu? Bisa nggak terima kebenaran itu? Kalau bisa, itu membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian soal berkat. Minggu kemarin, di waktu yang sama, saya dikasih kesempatan untuk membangun gedung gereja di Rutan Sukamiskin Wanita. Waktu tanda tangan MOU tahun kemarin dengan RAB 570 juta, kas dari yayasan kami cuma ada 300.000. Jadi waktu saya tanda tangan, kebayang gemeternya kayak apa? Saya bilang ini proyeknya Tuhan, terserah Tuhan. Saya yakin Tuhan yang cukupi. Saya tanda tangan. Amin. Gitu ya. Cara kerja Tuhan selalu di luar nalar. Nggak kelihatan sama mata, tapi Tuhan bekerja. Ada yang kirim besi, ada yang kirim semen, ada yang kirim hebel, dan lain-lain. Sampai singkat cerita 570 juta terkena. Tapi apakah cukup sampai di sana? Tidak. Tuhan selalu memproses kita untuk lebih lagi dari itu. Dan kita selalu diuji bukan dari hal-hal yang besar yang di luar kemampuan kita. Justru ujian kita itu selalu diuji yang hal kecil yang kita mampu. Perhatikan. 570 juta sudah selesai. Waktu itu gedung akhir Februari harus diresmikan. Sisa waktu 2 minggu. Mendadak ada masalah, sampai 570 itu harus ngebengkak jadi 750, berarti kurang 100 lebih. Tinggal 2 minggu. Saya udah kehabisan cara, mau cari kemana nih uang, saya nggak tahu. Di situ ujiannya. Masa 570 juta Tuhan bisa kasih, masa kurang 100 nggak beriman? Itu ujiannya. Dan cara Tuhan sungguh luar biasa. Sampai hari H, nggak ada yang masuk sama sekali. Tahu cara Tuhan gimana? Yang waktu peresmian gereja itu ditandatangan oleh Menteri Dirjen Pas. Tuhan bikin waktu pagi-paginya di hari H-nya, si Menteri nggak bisa datang. Sampai akhirnya ditungguin 2 minggu. Jadi baru Sabtu kemarin diresmikan, sehingga ada waktu lagi 2 minggu, sehingga baru masuk.
Luar biasa Tuhannya. Nah, perhatikan cara kerja Tuhan. Tuhan itu selalu nolong kita itu on time. Siapa yang setuju? Nggak pernah lebih cepat, nggak pernah lebih lambat. Setuju ya? Artinya apa? Kita harus sudah ngebiasain diri, harus sudah paham cara kerja Tuhan tuh on time. Artinya udah nggak aneh, kita tuh selalu dibikin deg-degan. Tiap ada masalah pasti deg-degan. Pokoknya percaya, belajar percaya aja. Deg-degan sampai akhir dan menit akhir baru tak. Tuhan tolong. Tapi kenapa sih Tuhan begitu sih? Kok jahil banget ya? Emang Tuhan kayak begitu Tuhan kita. Jadi kenali Tuhan kita memang seperti itu. Dan supaya kita tuh jadi ngerasa, saya tuh ngerasa banget gitu. Ini Tuhan, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nah, sampai ke titik itu. Alami Tuhan seperti itu, amin. Ketiga, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang tekun. Karena firman Tuhan selanjutnya berkata, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata mungkin atau kalau beruntung dia akan menerima mahkota kehidupan. Enggak. Firman berkata ia akan menerima. Jadi sesuatu yang pasti. Artinya upah ketekunan itu pasti kita terima. Mau di sini atau di sana nanti. Amin. Tapi soal waktu itu ada di tangan Tuhan. Gimana Tuhan? Mahkota kehidupan ini bicara tentang hidup yang dipulihkan atau hidup yang dimurnikan, iman yang dimurnikan, hidup yang memiliki tujuan Tuhan, bukan tujuan pribadi, hidup yang berkenan kepada Tuhan sampai pada akhirnya hidup kekal bersama Dia. Itu mahkota kehidupan, itu upah yang kita terima. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa kita itu terima upah tiap hari. Sesuatu yang merubah kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu upah kita. Sehingga waktu kita dapat upah, kita menjadi exciting, semangat. Contohnya, saya yakin di sini semua orang berbisnis. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis. Kalau dapat upah rasanya apa? Kalau dapat cuan rasanya apa? Senang, bukan? Pasti lebih fokus lagi supaya cuannya lebih gede. Pasti lebih fokus kerja lagi supaya gajinya naik, upahnya naik. Setuju ya? Sama. Di dalam pelayanan kita melayani Tuhan pun begitu. Kemarin ada majelis yang sharing dengan kami. Dia bilang, bukan majelis hamba Tuhan. Dia bilang dia burn out. Kenapa bisa burn out? Karena dia tidak menyadari upah ini. Dia menyepelekan upah ini. Dia nggak belajar untuk bersyukur. Jadi untuk kita peka mengetahui upah yang kita terima, coba belajar bersyukur tiap hari. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Apa aja yang kita terima sih dari Tuhan? Upah apa aja yang kita terima? Sehingga kita melakukan segala sesuatu karena kita sudah dapat upah terlebih dahulu. Kita pelayanan bukan untuk cari upah, tapi karena kita sudah terima upah terlebih dahulu, sehingga kita exciting, passionate, kita mau melayani Tuhan, karena kita sudah diberi upah terlebih dahulu. Dunia memberi upah sementara, tapi Tuhan memberi upah yang kekal. Nah, hati-hati dengan perangkap iblis soal upah ini ya. Karena kalau iblis kasih perangkap ke kita, upahnya itu berupa materi. Sedangkan Tuhan bukan berupa materi ya. Bukan berarti nggak bisa kasih, bisa, tapi yang di mata Tuhan yang lebih penting itu upah yang Tuhan berikan itu berupa rohani, sesuatu yang bisa merubah kita mencapai ke target keserupaan dengan Kristus. Amin. Terakhir, akar ketekunan itu mengasihi Tuhan. Firman Tuhan ditutup dengan kalimat yang sangat penting, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini kuncinya.
Orang yang bertahan bukan karena kita itu kuat, tapi karena mengasihi Tuhan. Orang bisa kuat itu hanya karena mengasihi Tuhan, bukan karena kuatnya otot kita, bukan. Kalau kita hanya mengasihi berkat, kita akan kecewa saat berkat itu nggak datang atau belum datang. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap setia walaupun jalan yang kita lewati sempit, jalan yang kita lewati itu berlubang, nanjak, atau bahkan di dalam lembah kekelaman. Kasih kepada Tuhan itu membuat kita bisa berkata, Tuhan, sekalipun aku belum mengerti, aku tetap percaya. Sekalipun berat, aku tidak mundur. Jadi, janganlah berhenti di tengah proses, jangan menyerah sebelum Tuhan selesai bekerja. Apapun musim hidup kita saat ini, tetaplah setia, tetaplah tekun, tetaplah mengasihi Tuhan, karena firman Tuhan sangat jelas, ada mahkota kehidupan bagi orang yang bertahan. God bless you. Semoga diberkati.